proyek dari PSN, proyek strategis nasional. Kenyataannya daerah Halmahera yang menjadi tempat dari tambang ini sendiri menjadi daerah termiskin. Kita melihat ketika menantu dari seorang presiden atau anak dari seorang presiden dibiarkan itu saja, padahal kita lihat sudah terbukti dalam persidangan. Artinya KPK diam dan takut untuk menyelidiki kasus yang sebenarnya, kawan-kawan. Sehingga sampai hari ini KPK tidak menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi indikasi dari istri maupun Suding itu sendiri, kawan-kawan. Tugas dari KPK adalah untuk memberantas, kawan-kawan, tindak pidana korupsi itu sendiri. KPK memegang asas yaitu kepastian hukum. Apakah hari ini kepastian hukum terwujud, kawan-kawan? Ya. Itu tidak, kawan-kawan. Kepastian hukum dibelokkan hanya kepada mereka yang mempunyai kepentingan, kawan-kawan. Kita perlu tahu tujuan dari hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu sendiri. Akan tetapi hari ini tujuan hukum itu sendiri diperlukan berdasarkan kepentingan dari para pemangku rezim yang sebelumnya, kawan-kawan. Oleh sebab itu saya panggil kepada ketua KPK Jovino Indra untuk menyampaikan orasi politiknya. Waktu di depan saya berikan. Hidup perempuan yang lawan, hidup petani, hidup buruh. Kawan, kita kembali lagi kemari. Ini adalah yang keempat kalinya kita berdiri di sini menyuarakan lagi tentang kasus Blok Medan yang sampai saat ini tidak menemukan titik terang, kawan-kawan. Apakah mungkin tidak ditemukan titik terang karena orang-orangnya itu adalah orang-orang lingkaran dari kekuasaan? Kalau misalnya seperti itu, sepatutnya KPK yang singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi ini diubah menjadi Komisi Pelindung Keluarga atau Komisi Pelindung Kekuasaan. Karena sejatinya sampai saat ini kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh yang berpihak pada kekuasaan sama sekali belum diusut juga. Sedangkan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para oposisi itu langsung diusut tuntas, langsung ditangkap, langsung pakai rompi atau rompi orang lagi. Sedangkan kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang berpihak pada kekuasaan itu tidak diusut tuntas, malah dibiarkan. Oleh karena itu, kawan-kawan, izinkan saya untuk mempersembahkan puisi yang akan menceritakan tentang bagaimana pada akhirnya pemerintah sekarang melakukan manipulatif terhadap komoditas-komoditas. Tekanan-tekanan, pemaksaan dilakukan, permainan pikiran untuk kepentingan pribadi. Tiada urgensi, gerak terasa dibatasi, diatur untuk eksploitasi, perkataan manipulasi untuk kepentingan pribadi. Ialah ia di atas segalanya, dituakan dan diutamakan, tiada yang patut dituruti selainnya. Tadi lihat yang diinginkan, didesak bagi budak korporat, bertindak seakan membawa cahaya tapi tubuh memberi bayangan. Tak menganggap yang kesakitan mentang-mentang bukan sakit yang terlihat. Gangguan jiwa dibilang gila, tak lihat situasi dan kondisi. Sekarang dipuja-puji, tapi coba kita lihat nanti yang mengagumi juga akan pergi. Diam-diam kelana dalam topeng panji. Milikku dijadikan komoditi, dieksploitasi dengan manipulasi. Seperti yang kita ketahui, dampak dari Blok Medan ini, pertambangan itu sudah sampai ke rakyat-rakyat yang di sekitarnya. Kenyataannya, tambang yang katanya ini adalah sebagai proyek dari PSN, proyek strategis nasional. Kenyataannya, daerah Halmahera yang menjadi tempat dari tambang ini sendiri menjadi daerah termiskin. Yang merupakan bukti kalau bahwasanya PSN yang dilakukan pada akhirnya tersangkut pada kasus korupsi ini tidak ada gunanya untuk rakyat, hanya untuk mengisi perut-perut lapar dari kekuasaan. Betul atau tidak, kawan-kawan?
sampai mundur. Jangan sampai takut untuk pada akhirnya kita terus menyuarakan suara-suara rakyat yang tertahan karena mereka jauh dari kekuasaan. Betul tidak, kawan? Oleh karena itu, sekian narasi dari saya kali ini. Semoga saja bisa menambah semangat dari kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Hidup masih Kepolisian dan para pejabat katakan sendiri harus tahu bahwasannya akibat dari kasus Novel ini sendiri yang menanggung derita itu adalah masyarakat sendiri, kawan-kawan. Kita lihat akibat dari pertembangan yang terjadi di mana masyarakat Maluku Utara itu kesulitan dalam hal untuk melanjutkan kehidupan mereka, kawan-kawan. Karena apa? Tanah mereka dirampas. Yang dimana lahan-lahan yang ada dijadikan sebagai pusat pertambangan. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana dan kemudian dinikmati oleh mereka para pejabat-pejabat atau pimpinan negara kita hari ini, kawan-kawan. Kita tahu di mana ada tambang pasti di situ ada penindasan, kawan-kawan. Di mana ada tambang pasti di situ ada masyarakat yang mati. Mati karena apa? Karena perlawanan menolak pertambangan itu. Tapi sekarang apakah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi melihat ada sebutan kepolisian hari tentu tidak. Bukan cuma hanya KPK sendiri yang menjadi tugas untuk menegakkan hukum yang ada. Akan tetapi kepolisian adalah salah satu lembaga yang punya tugas untuk menegakkan hukum itu sendiri, kawan-kawan. Oleh sebab itu, untuk kawan-kawan yang mau orasi, saya persilakan kepada Darnel Subakar untuk menyampaikan orasi politiknya. Waktu dan tempat saya berikan. Tes. Selamat sore, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup perempuan yang melawan. Baik, tadi sudah disampaikan teman-teman bahwasannya kehadiran kita di sini merupakan kehadiran kita yang keempat. Bahwasannya kita hari ini hadir untuk menunjukkan eksistensi kita. Bahwasannya kita tidak akan pernah diam sebelum tuntutan kita ataupun laporan yang sudah kita sampaikan itu diproses, kawan-kawan. Kita pada tanggal 9 Agustus sudah menyampaikan laporan kita kepada KPK, kawan-kawan. Akan tetapi apa respon daripada KPK? KPK menyuruh kita untuk menunggu. Akan tetapi tanggal 9 September kita datang lagi. Tanggal 20 September kita datang lagi. Sampai hari ini kita kembali untuk mempertanyakan kepada KPK apakah sebenarnya kerjaan mereka. Apakah mereka merupakan lembaga yang hadir untuk memberantas korupsi atau KPK yang hadir sebagai alat politik. Kita perlu mempertanyakan posisi KPK sekarang, kawan-kawan. Kalau kita lihat lagi ke belakang daripada lahirnya KPK itu sendiri, kawan-kawan. KPK lahir daripada rakyat rakyat, perjuangan masyarakat. Betul. Di mana KPK semestinya berpihak terhadap rakyat, bukan berpihak terhadap elit, bukan berpihak terhadap segelintir orang, kawan-kawan. Akan tetapi apa yang menjadi sekarang kita lihat, kawan-kawan, KPK tidak punya taring, KPK tidak berguna lagi, kawan-kawan. Bahwasanya kita lihat akhir-akhir ini beberapa koruptor, beberapa pejabat yang ditangkap itu kebanyakan daripada Kejaksaan Agung, kawan-kawan. Akan tetapi KPK apa, kawan-kawan? KPK cuma hadir dengan gedung mewah di sini. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal kecil untuk sekedar memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu yang sudah jelas-jelas namanya disebutkan dalam sidang izin usaha pertambangan di Maluku Utara oleh Abdul Ghani Kasuba, kan, kawan. Akan tetapi apa kemudian yang terjadi? KPK seolah-olah diam, seolah-olah mereka tidak tahu. Kawan-kawan, kita sekarang sedang diperhadapkan dengan pola pembangunan kita yang memang dilahirkan untuk menindas masyarakat kecil, kawan-kawan. Salah satunya yang sudah tadi disampaikan teman-teman tentang program pembangunan nasional atau PSN itu sendiri, kawan-kawan. Pertambangan hanya menjadi alat untuk mengakumulasi modal para elit politik dan elit korporasi, kawan-kawan.